Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami dari Yayasan Pondok Pesantren Nurut Tauhid masih terus berusaha istiqomah untuk menjalankan sebuah kegiatan yang kami bersama inisiasikan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini, yaitu kegiatan yang kami namakan sebagai Ngasah Ramadan atau ngaji bareng asatizah dan ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Nurut Tauhid khusus pada bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengawali tema ngasah Ramadan pada hari ini, pada kesempatan bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari yang kedua dari rangkaian bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Izinkan kami untuk mengangkat sebuah tema tentang reorientasi kehidupan melalui bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai Muslim diajarkan bahwa kehidupan kita sebagai Muslim tidak hanya kita hidup di muka bumi ini, tapi kita punya tujuan yang lain, yaitu tujuan di akhirat nanti. Maka sesungguhnya seharusnya orientasi atau arah kehidupan kita di dunia ini tidak hanya sebagai khusus hanya mengumpulkan bekal di dunia, tapi apa? Tapi untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Orientasi yang saya maksud adalah tujuan kehidupan, atau orientasi yang saya maksud adalah tempat finish kita dalam kita berjalan di kehidupan dunia ini. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa memang ada golongan manusia yang tujuan kehidupannya hanyalah kepada dunia saja tanpa memikirkan akhiratnya saja. Namun kita sebagai umat Islam, kita diharapkan mengerti bahwa yang kita harapkan adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya yang kita harapkan adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan dalam ayat lain Allah juga berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya? Di sini Allah menyampaikan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia ini. Kata lebih baik ini yang harus kita pahami. Kenapa lebih baik? Maka Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Kenapa akhirat menjadi lebih baik? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena apa? Karena apa-apa yang ada di akhirat itu lebih baik karena lebih kekal. Coba Anda bayangkan, silakan kita semua memilih mana yang Anda pilih. Yang cepat diambil tapi tidak kekal, yang cepat didapat tapi tidak kekal, atau yang sulit didapat tapi kekal. Saya kira bagi orang yang mengerti dan paham tentang bagaimana kita menyiapkan diri, tentu ketika kita memilih sesuatu maka kita memilih yang walaupun sulit tapi itu bisa bernilai kekal dan bernilai lebih baik dan manfaatnya bisa lebih panjang. Sebagaimana kita ketika kita memilih sesuatu pekerjaan
walaupun itu sulit dikerjakan, tapi ternyata dampaknya lebih besar, tentu kita memilih hal tersebut. Begitu juga dengan akhirat. Bagi orang-orang yang mengejar dunia, mungkin akan lebih mudah dengan apa? Dengan mencuri, mohon maaf. Dengan kemudian apa? Dengan korupsi. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Tidak banyak tuntutan, bahkan banyak teman-temannya misalnya. Tapi mohon maaf, jika itu mudah tapi ternyata tidak kekal, bahkan malah memberikan kepada kita kesulitan nanti di akhirat, apalah arti semua itu? Tapi di sisi lain, kalau kita melakukan hal yang memang sulit pada awalnya, memang sulit dikerjakan, memang tidak mudah dan tidak banyak orang yang mengerjakan, tapi nanti di akhirat kita mendapat pahalanya, kita mendapat buahnya, dan itu buah yang kekal, tentu itulah yang kita harapkan. Begitu juga dengan apa-apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Seandainya orientasi kita hanya dunia, seberapa lama sih kita hidup di dunia ini? Mungkin kalau kita berkaca kepada umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur paling tidak sekitar 60-63, itulah jatah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang diberikan rizki oleh Allah untuk umur yang lebih panjang, itu adalah rizki yang patut disyukuri. Namun kalau hitung-hitungan standar 60-63 tahun. Dalam rentang kehidupan tersebut, apa yang kita persiapkan dan apa yang kita kumpulkan ternyata tidak kita bawa ketika apa? Ketika kita meninggalkan dunia. Banyak sudah pelajaran dari orang-orang yang kita ketahui dekat dengan kita. Kita ketahui mereka berlimang harta dan lain sebagainya. Tapi kita lihat berapa banyak dari harta tersebut yang ia bawa ketika ia pergi meninggalkan kita, ketika ia masuk ke liang lahat. Jawabannya adalah tidak ada. Yang ia jawab, yang ia ambil, yang ia bawa, yang ia usahakan selama ini, itu tidak ada yang mengikuti dia kecuali 3, kata Rasulullah SAW. Idza mata banu Adam in qata amalu illa min talasin, shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi ketika anak cucu Bani Adam itu meninggal, maka tidak ada yang dia bawa, terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Apa itu? Pertama disebutkan shadaqah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka orientasi kehidupan kita sesungguhnya harus berorientasi ke arah sana. Karena apa? Karena yang kita bawa hanyalah itu. Sedangkan yang lainnya sifatnya adalah titipan. Misalnya, kita diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, kita punya harta yang banyak. Maka bagaimana harta tersebut bisa bernilai di akhirat nanti? Itu kita sedekahkan. Misalnya kita punya harta yang lebih, kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan harta yang sifatnya materi, maka kita sedekahkan kemampuan kita sedekahkan ilmu kita sedekahkan tenaga kita. Untuk apa? Untuk di jalan Allah. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan nanti kita temui kembali nanti di akhirat nanti. Begitu juga ketika kita sebagai pengajar dititipkan oleh Allah ilmu yang sudah dipelajari, maka kita supaya ilmu itu nanti kita bisa temui lagi di akhirat, maka kita apa? Kita ajarkan. Ketika kita mengajarkan satu anak itu paham, kemudian anak itu mengajarkan lagi. Anak yang kita ajarkan itu kemudian mengajarkan lagi dan mengajarkan lagi dan mengajarkan lagi. Semua yang mengajarkan itu, maka mata rantai pahalanya akan kembali ke kita. Begitu juga yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apalah arti anak dari kehidupan kita kalau kita tidak didik untuk menjadi apa? Untuk menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betapa banyak generasi sekarang yang berlimang ke harta. Kita tahu kasus-kasus yang terjadi di kehidupan kita di dunia ini, khususnya di Indonesia, bagaimana sulitnya mendidik anak, bagaimana generasi muda yang diharapkan ternyata menjadi benalu bagi orang tuanya. Karena itu maka bagaimana kita bisa mengorientasikan kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita misalnya di sisi yang lain sebagai anak juga mengorientasikan kehidupan kita untuk menjadi anak yang soleh. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bertemu kembali oleh orang tua kita. Sehingga kita bisa menjadi penerang
makam orang tua kita, sehingga kita bisa menjadi pemberat amalan soleh orang tua kita di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita sudah menetapkan orientasi kehidupan kita kepada akhirat, ada dua hal yang saya ingin titipkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengorientasikan kehidupan kita untuk tujuan akhirat. Yang pertama tentu niat. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka niat ini menjadi penting. Ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan lupa kita membawa Allah bersama kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di muka bumi ini, maka jangan lupa diniatkan orientasi kita hanya untuk ridho Allah. Supaya apa? Supaya nanti pekerjaan itu bisa bernilai ibadah. Sehingga nanti apa yang kita raih di dunia ini tidak hanya sifatnya materi, tapi juga apa? Keuntungan yang lebih abadi, yaitu keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama niat, itu orientasi bagaimana kita menetapkan hati kita ketika kita mengerjakan sesuatu, menetapkan untuk apa? Untuk akhirat. Nah yang kedua, yang terakhir, cara kita untuk bisa merubah orientasi kita kepada orientasi yang lebih abadi, yaitu akhirat, dengan cara apa? Dengan cara kita menilai sesuatu. Apa yang dimaksud dengan menilai sesuatu? Yaitu ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita nilai. Dengan nilai apa? Tidak dengan nilai duniawi, tapi dengan nilai ukhrawi. Ketika kita melihat orang di depan kita mengerjakan sesuatu, kita tidak bisa melihat dia dari hanya fisiknya saja, tapi lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana kemampuan dia, kedekatan dia dengan Allah. Ketika kita lihat bagaimana orang berusaha jerih payah untuk apa? Untuk mencari nafkah keluarganya. Kita lihat bukan sedikit atau banyaknya, tapi apa? Lihat bagaimana keberkahannya. Ketika kita melihat makanan, kita melihat kemudian harta duniawi, semua yang ada di dunia ini, kita lihat dengan kacamata akhirat. Kita timbang apakah itu baik atau buruk. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita punya timbangan akhirat tadi, maka kita bisa men-screening, oh ini untuk dunia cukup sekian, dan untuk akhirat ini yang kita lebihkan. Maka tadi saya kembali bahwa tips dua hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mereorientasikan atau men-setting ulang tujuan kita kepada tujuan akhirat. Pertama adalah niat kita. Kedua adalah kita bagaimana menilai kita. Kita menilai dengan standar-standar yang dimiliki oleh Allah. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, maka standar terbesar bagi seorang hamba adalah ketakwaan. Siapa yang mampu bertakwa, siapa yang mampu mendekat kepada Allah, siapa yang mampu kemudian menghadirkan Allah dalam kehidupannya, itulah yang lebih baik. Begitu juga ketika kita melihat orang, kita lihat bagaimana ia bekerja, dan di saat yang sama bagaimana ia menghadirkan Allah di saat dia bekerja di situ. Maka dari itu, dari bulan Ramadan ini, dari ibadah puasa ini, kita belajar bagaimana kita mengorientasikan kehidupan kita. Kita niatkan puasa kita niatkan ibadah tarawih kita niatkan ibadah membaca Al-Quran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orientasikan, kita nilai semua dunia ini dengan nilai akhirat. Apalah arti lapar dan haus ketika kita nanti diganjar oleh Allah dengan surga rayyannya. Apalah arti susah payah kita bersahur, kita sholat, membaca Al-Quran, sehingga kita nanti tidak ada nilainya jika hanya untuk kesenangan duniawi. Tapi lelah itu insya Allah akan menjadi lillah jika kita niatkan bacaan Al-Quran kita nanti untuk kita temui lagi nanti di akhirat. Maka dari itu, terakhir, mumpung kita masih ada waktu dan kita masih di awal Ramadan, kami mengajak kita semua, termasuk diri kami sendiri, untuk bisa memaksimalkan momentum Ramadan ini dengan segala ibadah yang ada. Untuk apa? Memaksimalkan dengan cara apa? Dengan cara kita mengorientasikan semua pekerjaan kita untuk orientasi akhirat. Kita nilai semua pekerjaan kita dengan nilai-nilai akhirat, sehingga nanti mudah-mudahan kita ketemu di surga Allah dengan semua yang sudah kita lakukan, dengan bangunan Ramadan yang sudah kita bangun, sehingga itu menjadi bangunan yang indah, dengan niat yang indah, dengan hasil yang
dan indah. Sehingga tujuan akhir yang kita harapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu bisa tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.